warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairus Bawanisa dan NIM saya 30224011. Saya dari program studi ilmu hadis dari Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya di sini membuat video guna memenuhi tugas dari Bapak Adib terkait penjelasan mengenai peradaban Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang akan saya cantumkan dalam video ini, saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama terkait biografi Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Qusay. Dia dilahirkan di Mekah sebelum 10 tahun kenabian. Beliau adalah anak dari paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad. Dia juga dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah. Dan dia dikaruniai anak 2 laki-laki yang bernama Hasan dan Husain. Beliau dikenal sebagai khalifah keempat. Dan kekhalifahan dia selama 5 tahun dari mulainya 656 sampai 661 Masehi. Poin yang kedua terkait kondisi sosial dan politik pada masa Ali bin Abi Thalib. Selama masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ada ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh pembunuhan Utsman. Dan terjadi perpecahan dari kalangan umat Islam yang menyebabkan 2 peperangan. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi 2 peperangan. Yang pertama perang Jamal, yaitu dari pihak Ali dengan Aisyah, Thalhah dan Zubair. Aisyah menuntut balas atas kematian Utsman, dan Ali menang dan banyak korban. Dan yang kedua terkait perang Siffin. Perang Siffin itu adalah perang antara Ali dan pihak Muawiyah. Dan yang kedua terkait perang Siffin yaitu perang antara pihak Ali dengan Muawiyah yang menyebabkan arbitrase. Arbitrase yaitu perundingan antara 2 orang dari kalangan Ali diwakili oleh Abu Musa Hashim al-Asy'ari, dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Namun hasil arbitrase tersebut tidak diterima oleh kedua pihak tersebut yang menyebabkan terjadinya perang Siffin. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait kebijakan dan reformasi Ali bin Abi Thalib. Dan yang pertama, Ali bin Abi Thalib mengambil kembali tanah yang sudah diperjualbelikan. Dan yang kedua, Ali memecat gubernur yang telah diangkat oleh Utsman karena banyaknya korupsi yang terjadi. Pemecatan tersebut dikarenakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, hingga pengangkatan yang tidak adil dan pengaruh keluarga dari Umayyah. Dengan kebijakan tersebut, Ali ingin memastikan bahwa pemerintahan berjalan berdasarkan keadilan, keamanan, dan transparansi. Poin yang keempat yang saya bahas, pada tahun 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah, Irak, dan tiba-tiba ada seseorang dari golongan Khawarij yang bernama Ibnu Muljam. Ia menusuk dari belakang yang menyebabkan luka cedera. Ali bin Abi Thalib meninggal setelah beberapa hari dirawat karena luka cederanya. Dia wafat pada tanggal 19 bulan Ramadan 40 Hijriah atau tanggal 27 Januari 661 Masehi. Dia dimakamkan di Najaf. Atas wafatnya Khalifah
Ali bin Abi Thalib yang termasuk khalifah keempat itu, setelah beliau meninggal, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin itu berakhir. Yang dapat saya simpulkan dari penjelasan tadi, yang pertama, bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah anak dari paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dia juga dinikahkan dengan putri Nabi yang bernama Fatimah yang dikaruniai 2 anak laki-laki yang bernama Hasan dan Husain. Yang kedua, terkait kondisi sosial dan politik pada masa Ali bin Abi Thalib, terjadi perpecahan dan menyebabkan perang, 2 perang. Yang pertama perang Jamal dan yang kedua perang Siffin. Perang Jamal terjadi antara Ali dengan pasukan Aisyah, Tolhah, dan Zubair, dan yang kedua perang Siffin itu terjadi antara pihak Ali dan pihak Muawiyah. Dan kebijakan Ali pada saat itu ialah memecat gubernur yang korupsi untuk menegakkan suatu negara yang adil dan transparansi. Dan kesimpulan terakhir terkait wafatnya Ali bin Abi Thalib, yang wafat karena dibunuh oleh pasukan Khawarij yang bernama Ibnu Mulzam pada saat sholat subuh, dan dia dimakamkan di Najaf pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau pada tanggal 27 Januari 661 Masehi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya jelas atau tidaknya semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang senantiasa mendengarkan dan menonton sambil memahami. Dan kepada Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari penjelasan saya tadi kurang atau tidak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.